Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel Peternakan Anak Kampung. Oke, rekan-rekan, siang hari ini kita lagi sedikit ada waktu. Nah, untuk siang hari ini saya akan membagikan tips untuk perawatan ayam DOC atau tips-tips merawat DOC. Oke, teman-teman, di belakang saya ini adalah kandang box magic untuk DOC saya. Nah, ini kandang DOC-nya ini berukuran 1 meter lebih ya teman-teman. Nah, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang merawat DOC dari masa brooding. Nah, caranya seperti apa? Kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa berbagi seputar pengalaman tentang dunia peternakan. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung saja untuk cara-cara atau tips untuk merawat DOC. Nah, yang pertama di sini yaitu kebersihan kandang, teman-teman. Yang pertama itu kebersihan kandang kita. Yang kedua di sini alat-alat perang kita atau vitamin-vitamin ayam kita yang harus kita siapkan saat DOC ini menetas atau saat DOC ini datang apabila kita memesannya, teman-teman. Yang kedua, selalu jaga kebersihan tempat minum dan makannya. Dan yang keempat yaitu kita harus tahu kapasitas kandang box magic kita ya teman-teman. Nah, itu yang keempat. Yang kelima yaitu suhu atau kehangatan di dalam box magic kita. Nah, kemarin saya kan di sini mempunyai DOC yang saya beli sekitar seminggu yang lalu. Nah, itu ada sekitar 100 ekor ya teman-teman. Nah, untuk DOC-nya seperti apa? Jadi teman-teman bisa saksikan nanti. Jadi ketika yang 5 ini sudah terpenuhi, maksud saya ketika di yang 5 ini sudah terpenuhi, insya Allah DOC kita akan sehat-sehat saja. Nah, buat teman-teman, ini adalah sedikit pengalaman dari saya. Kemarin saya sempat ada yang mati DOC saya karena kandang box DOC saya ini berukuran 1 meter dan kapasitasnya ini 30-40. Tapi karena saya hanya punya satu kandang box magic, ya mau nggak mau dengan ayam yang 100 ekor saya letakkan di sini. Dan kemarin saya mendapatkan 5 ekor ayam saya yang mati karena kematiannya itu bukan karena penyakit, teman-teman, tapi karena kandang box yang terlalu kecil. Jadi mereka ini mati terpijak oleh teman-temannya yang lebih cepat besar badannya. Oke, teman-teman semua, ini kandang box magic ayam kita. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ukurannya. Nah, di dalamnya ini adalah ayam-ayam DOC kita ya teman-teman.
Nah, ini DOC yang kemarin bibitnya saya beli. Nah, ini bibit ayam KUB. Nah, sesuai yang tadi saya bicarakan atau yang saya infokan, cara atau tips perawatan DOC mulai dari masa brooding. Nah, saya membagikan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan ya teman-teman. Jadi saya selalu buat video setelah saya melakukan percobaan atau melakukan praktek. Nah, makanya baru saya akan bagikan video-video yang ada di channel saya ini. Oke, untuk yang pertama tadi saya infokan ini yaitu kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang, contoh nih di kandang box saya ini kan di bawahnya, di bawah koran ini adalah kawat dawai. Nah, cuman saya lampisi dengan koran. Jadi sebelum DOC ini saya beli kemarin, saya sudah sterilkan kandang ini dulu. Jadi saya sterilkan dulu kandangnya dengan disinfektan. Nah, setelah 3 hari baru saya pesan DOC-nya. Nah, setelah DOC ini sampai, saya langsung alasi kawat dawainya dengan koran. Karena kenapa saya alas dengan koran? Jadi ketika nantinya saya melakukan pembersihan kandang, nah ini saya tinggal menggulung korannya saja dan saya ganti dengan yang baru. Nah, itu menjadi hal yang lebih simpel. Jadi ketika kandang ini bersih, ayam-ayam pun juga akan sehat. Tapi ketika kandang-kandang ayam kita ini kotor, nah otomatis ayam akan mudah tersarang penyakit. Makanya kebersihan kandang ini adalah yang nomor 1 ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele kalau untuk masalah kebersihan kandang, karena ini adalah pondasi awal untuk kita merawat DOC. Jadi ini adalah cara meminimalisir kematian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu vitamin ayam atau untuk obat-obatan ayam. Nah, di sini saya memiliki 2 macam, yaitu yang ini adalah air alkali. Nah, untuk fungsi air alkali sudah saya jelaskan di video pengaplikasian dan di video cara pembuatan. Dan untuk yang kedua di sini ada saya air jamu ya teman-teman. Jadi air jamu ini fungsinya bahan-bahannya yaitu bahan-bahan dari dapur yang saya ambil, lalu saya buatkan jamu seperti ini. Dan videonya sudah saya bagikan juga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, itu nanti bisa dilihat di videonya. Jadi dengan 2 air ini saya hanya menggunakannya dengan feeling aja ya teman-teman. Jadi ketika DOC saya datang, saya kasih air gula dulu, lalu di umur 3 hari itu saya kasih jamu sampai dia berumur 1 minggu. Lalu setelah berumur 1 minggu baru saya ganti dengan air alkali, dan itu pun selang-seling terus ya teman-teman. Jadi tidak selalu jamu, tidak selalu air alkali, dan kadang-kadang pun saya kasih air biasa. Nah, jadi itu adalah air untuk penjaga imun ayam saya ya teman-teman. Jadi biar ayam-ayam saya ini tetap sehat. Lalu yang ketiga ini yaitu kebersihan tempat pakan. Nah, buat teman-teman, jadi ketika kita memberikan makan DOC, terkadang kan DOC ini suka membuang tainya ini di dalam tempat pakan, nah ataupun di tempat minum. Jadi ketika ke tempat pakan atau tempat minum ini kotor, otomatis ayam akan mudah terserang penyakit. Otomatis mudah terserang penyakit. Nah, ketika ayam ini sudah sakit, ketika ayam ini sudah sakit, dari tempat pakannya ini akan dimakan juga oleh
yang lain, ayam-ayam kita yang lain. Jadi ayam-ayam yang lain pun juga akan mudah terserang penyakit. Makanya saya membersihkan tempat pakan ini sehari sekali ya teman-teman. Di setiap pagi itu sebelum saya memberikan makan, pasti saya bersihkan dulu tempat pakannya dan tempat air minumnya. Nah, yang kedua, nah ini adalah contoh DOC yang sudah berumur seminggu, yang dari kandang box kemarin yang dengan kapasitas 100, ini sudah saya sortir sekitar 50, karena kan saya bilang tadi kandang saya itu sangat-sangat sempit jika diletakkan dengan ayam 100 ekor. Nah, jadi kembali lagi ke tempat pakan tadi ya teman-teman. Jadi ketika ayam kita sudah sakit, ya itu mudah tersebar dari tempat pakan dan tempat minumnya. Jadi rekan-rekan di sini harus selalu awasi tempat pakannya, selalu setiap hari lakukan pembersihan. Nah, yang keempat yaitu adalah kapasitas. Nah, kapasitas kandang yang ada di dalam tadi. Nah, kenapa saya lakukan pensortiran? Karena kemarin ada ayam saya, DOC saya itu mati 5 ekor ya teman-teman. Makanya saya lakukan pensortiran agar tidak ada banyak kematian pada DOC saya. Nah, ini di dalamnya sudah 50 ekor. Nanti kalau yang di dalam kandang box itu sudah mulai besar badannya dan mulai sama, maka saya akan pindahkan ke dalam kandang ini. Dan kandang ini pun sudah saya bersihkan dan sudah saya sterilkan, makanya saya berani memindahkan kandang ke dalam ke kandang besar ini. Nah, yang kelima yaitu suhu ya teman-teman. Nah, ini suhu ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi ketika di musim hujan, suhu ini sangat penting buat ayam-ayam kita agar ayam-ayam kita ini tidak kedinginan. Jadi ketika ayam kita ini kedinginan, otomatis imunnya itu dia akan lemah dan mudah akan terserang penyakit ataupun bakteri. Nah, ketika mereka sudah terserang bakteri atau virus, maka itu akan menyebabkan kematian yang sangat banyak ya teman-teman. Makanya kehangatan kandang ini juga harus kita perhatikan. Nah, di dalam kandang ini saya menggunakan 2 buah lampu, yaitu dengan watt 60 watt ya teman-teman maksudnya. Nah, jadi ketika kehangatan ini terjaga, ayam-ayam pun juga akan sehat dan bisa lihat teman-teman, ayam-ayam di dalamnya pun juga sangat-sangat lincah ya teman-teman. Jadi itu adalah tips pengalaman cara merawat DOC di masa brooding ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semua, jika yang 5 tadi sudah kita jalankan atau kita aplikasikan, insya Allah ayam-ayam teman-teman akan sehat-sehat. Dan di sini ayam-ayam teman-teman akan mengurangi angka kematian pada ayam teman-teman. Ya, karena ayam-ayam saya sendiri pun itu bukan matinya bukan karena penyakit, tapi karena yang pertama tadi kapasitas kandangnya yang sangat kecil. Jadi kemarin itu badannya yang masih kecil-kecil itu terpijak-pijak oleh teman-temannya yang badannya sudah mulai besar. Makanya itu adalah pengalaman yang sudah saya dapatkan. Jadi ya saya bagikan ke teman-teman semua agar teman-teman bisa meminimalisir angka kematian pada DOC teman-teman. Oke, buat teman-teman, mungkin itu adalah tips atau pengalaman yang sudah saya bagikan untuk teman-teman. Jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.